Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore untuk rekan-rekan semua. Jadi di sini kita dari kelompok 5 ya, akan membawakan podcast Ngobskuy, ngobrol santuy bersama kelompok 5. Mungkin pertama-tama izinkan kami semua memperkenalkan diri. Ada saya sendiri sebagai host, Dimas Wiradika. Ada beberapa teman-teman saya dari Putri Hasna. Putri Hasna dengan NIM 080 boleh lambaikan tangannya. Ada Citra Putri Maulida, boleh lambaikan tangannya Citra. Ada Lisnaini Fauziah, ada Yolanda Elmetia Putri, sama Dwika Eviani. Baik, di sini kami itu ingin membawakan obrolan santai buat teman-teman semua gitu, yang bertemakan working memory. Jadi memulainya itu kita harus mengerti dulu ya. Mungkin ada salah satu teman saya ingin menjelaskan working memory itu apa sih yang akan dijelaskan oleh Yolanda. Yolanda boleh dibuka mic-nya, Nah, mohon untuk dijelaskan ya, Teteh. working memory sendiri, memori singkat di mana materi sesegera mungkin diproses dan juga mengkoordinasi rangkaian aktivitas mental. Nah, working memory atau memori kerja adalah bagian dari memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi informasi yang diterima oleh otak. Nah, working memory memiliki kapasitas terbatas dan hanya dapat mengingat sekitar 7 item pada satu waktu. Working memory berbeda dengan memori jangka panjang yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, juga bertanggung jawab untuk memproses informasi dan memanipulasi dengan berbagai cara seperti menyortir, mengkategorikan, dan membandingkan. Memori kerja sangat penting untuk banyak tugas kognitif, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Baik, terima kasih Teh Yolanda. Jadi yang sedikit saya tangkap bahwa working memory itu penyimpanan sementara ya untuk banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang lebih besar. Baik penjelasannya, baik terima kasih atas penjelasannya. Di sini kelompok kami itu tujuannya untuk menjelaskan beberapa percobaan tentang working memory ini. Dan di sini ada tahapan percobaan yang akan kami lakukan. Tahapan ini akan dijelaskan oleh Putri. Putri boleh dibuka mic-nya? Boleh, di sini ada penjelasan tentang tahapan bagaimana sih dari working memory menjadi long term memory ya. Di sini itu ada tahapan di mana sensory input dia tuh mengambil informasi dari panca indera, lalu kemudian dari sensory input tuh dia melalui sensory memory. Informasi tersebut diolah di sensory memory. Dalam sensory memory ini tuh perlu adanya atensi agar informasi yang didapatkan itu tidak hilang atau eh, ya tidak hilang. Terus kemudian dia informasi itu akan masuk ke dalam short term memory. Apabila di dalam memori tidak terdapat pengulangan atau rehalsal, maka akan terjadi display atau terjadi pergantian informasi. Lalu, apabila ingin mempertahankan suatu informasi, maka perlu untuk melakukan pengulangan sebelum masuk ke dalam long term memory, terjadi encoding atau tindakan memasukkan informasi ke dalam sistem memori melalui memprosesan otomatis atau usaha. Jika ingin kita mengambil ulang ingatan, maka memakai retrieval. Lalu, kemudian informasi tersebut akan masuk ke dalam long term memory. Apabila informasi itu tidak diulang, maka akan terjadi kelupaan. Baik, terima kasih Teh Putri Hasna atas penjelasannya. Kita langsung masuk aja ya tentang percobaan yang akan kita lakukan ini. Percobaan kecil-kecilan. Nah, mungkin akan dibawakan dulu pengantarnya oleh Dwika. Dwika boleh diberikan sedikit mengantar percobaan ini.
Dalam percobaan yang akan diajukan kepada subjek percobaan, secara keseluruhan, percobaan ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode chunking, pengingatan nama orang, dan metode sistem kebut semalam atau SKS, di mana ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mengingat dan memahami informasi. Boleh mungkin langsung masuk aja ya ke sesi wawancara. Sesi wawancara ini saya serahkan kepada Jaki dan Lisna ini ya. Boleh Lisna ini dan Jaki boleh memandu acara wawancara ini. Oke, boleh izin masuk ya Kak Dimas dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisnaini Fauzia dan saya juga tentunya nggak sendirian. Izinkan saya juga memperkenalkan teman saya, ya, teman-teman. Oke, boleh Kang Jaki. Ya, halo teman-teman. Nama saya Muhammad Abizaki yang akan menemani Kakak Dia untuk malam ini. Oke, di sini juga kita punya salah satu narasumber ya teman-teman. Jadi narasumber ini tuh eh, FYI ya, eh, beliau ini seorang host TikTok ya teman-teman dan beliau juga seorang mahasiswa psikologi semester 2 di Unjani. Jadi boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Teh Destia. Oke, baik. Nama saya Desti Nur Hikmah. Untuk latar belakang udah dijelaskan ya tadi sama Teteh Jia. Oke, boleh. Sebelumnya ngeganggu waktunya nggak nih Teh? Enggak, aku makasih banget dah nemenin malam minggu saya ya. Biar ada teman ya Teh ya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya Teh. Sebelumnya ini boleh dipin dulu nggak ya kakak host? Ini biar kita kelihatan gitu ya. Udah, ini udah aman. Oke, sambil berjalan aja ya. Oke. Jadi Teh Destia di sini tuh ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan sama working memory. Langsung aja ya kita mulai ke yang pertama. Kak Destia ini kan host TikTok ya disediain. Di situ kan ngejual tote bag. Nah, pasti banyak banget nih produknya kayak di keranjang kuning tuh kan gak cuma satu ya Teh ya pasti. Nah, Hmm. ada struggle gak sih Teh dalam ngingat semua produk itu? Terus kayak gimana sih cara Teteh ngadepin si struggle itu gitu? Boleh dijawab Teh? Oke, makasih ya. Nah, kan itu emang pastilah ya ada struggle, apalagi produknya tuh banyak, ada 100 plus sama varian-variannya. Nah, biasanya sih struggle-nya kalau udah ketambahan produk baru kan etalase pasti pindah tuh. Nah, itu pasti aku lupa. Dan kalau misalnya ada yang sold out juga itu pasti aku lupa. Terus sama spesifikasinya dari mulai panjang tali sama ukuran tasnya juga itu lumayan sulit sih. Untuk ngatasinnya semakin banyak dia ditanya kan biasanya nanya itu-itu lagi ya makin cepat aku ingatnya kayak gitu. Berarti ada proses pengulangan ya Teh ya. Jadi biar kitanya juga nggak lupa sama si produknya. Jadi kita sering-sering nginget kali ya Teh ya. Betul. Terus nih, Teteh kan di situ tuh bakal banyak partner kerja ya Teh ya. Terus di situ juga nggak mungkin sendirian dong ya Teh ya jadi host. Nah, jadi Teteh nih orangnya yang gampang ingat orang atau gimana ya Teh? Jujur aku susah banget ingat orang, apalagi kalau ketemunya langsung gitu nggak dikenalin dulu. Jadi ingat muka tapi lupa namanya, seringnya kayak gitu. Dan itu tuh kayak itu harus berkali-kali atau misalnya kayak nih kan cuman apal muka ya Teh ya. Terus misalnya besoknya ketemu, terus kadang kan suka lupa ya Teh ya. Dan itu tuh kayak harus diingat berkali-kali nggak sih Teh? Jadi kayak oh si ini tuh namanya ini ya gitu. Kalau bagi saya sih ya pengulangan aja, misalnya pas pulang gitu, oh ketemu sama ini namanya ini gitu, kerjanya apa kayak gitu. Gitu ya Teh. Jadi tapi untuk kerja di host TikTok itu menurut Teteh sulit gak sih? Karena kan harus mengingat ya Teh ya. Berkaitan juga sama working memory. Nah, menurut Teteh susah gak sih? Hmm, nggak begitu sulit sih karena netizen juga yang nanya yang itu-itu lagi biasanya yang paling lucu misalnya, yang paling populer. Jarang banget sih yang nanya-nanya yang nggak umum gitu. Berarti orang-orang udah nanyanya yang basic lah ya Teh ya. Yang kayak udah famous dan terkenal lah ya disediain gitu ya. Ya, Oke Teh. Selanjutnya kayaknya dari Kang Jaki ada pertanyaan ya Teh. Boleh Kang Jaki?
Ya boleh nih, aku mau nanya tentang, kan tadi udah kata tuh, sekarang kita pindah ke angka gitu. Nah, pertanyaannya itu mengenai nomor HP nih, Teh. Nah, kalau Teteh, apakah termasuk orang yang mudah dalam mengingat nomor HP sendiri atau orang lain nggak, Teh? Kalau nomor HP sendiri kan mungkin karena kebutuhannya, jadi terpaksa harus diingat-ingat. Kalau nomor HP orang lain ya saya nggak ingat. Oh, jadi sesuai prioritasin yang nomor HP Teteh dulu ya. Iya. Nah, selanjutnya ini pernah kan sih, Teh, tukeran nomor HP. Nah, pada saat tukeran nomor HP itu, Teteh ngafalin atau nyatetnya itu dari dimulai 4 angka dulu atau keseluruhan sih? 4 angka dulu lebih mudah buat saya. Nah, jadi Oh iya Teh, sebelumnya di working memory juga sebenarnya ada metodenya sih Teh. Jadi manusia itu cuma bisa ingat 5 sampai 7. Jadi menurut aku wajar banget Kang Jaki kalau misalnya Teh Destia cuma bisa nyebutin 4 angka duluan gitu. Boleh dilanjut? oh, nah ini selanjutnya ini aku mau nanya lagi nih Teh. Menurut Teteh mudah lebih mudah mengingat nama orang atau nomor HP atau angka sih? Lebih ke nama sih, karena kan orang itu punya ciri khasnya tersendiri. Jadi, oh misalnya nih yang pakai kerudung abu-abu, oh Tegia, kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Kakak Jia, dipersilakan. Oke, jadi izin masuk lagi ya Teh. Kan tadi sudah aku jelasin juga ya di latar belakang kalau Teteh itu mahasiswa Fakultas Psikologi semester 2. Nah, Eh, kalau Teteh nih tipe orang yang belajar dari jauh-jauh hari kah atau pakai sistem kebut semalam gitu? Boleh dijawab Teh? Pastinya kebut semalam sih. Kebut semalam. Nah, jadi Ya, kalau kebut semalam itu kan berarti malamnya mau ujian, Teteh baru ngapalin ya. betul. Eh, Struggle gak sih Teh? Pasti struggle karena apa ya? Karena durasinya itu dia sempit ya, nggak begitu lama. Jadi yang ketangkep di otak saya juga cuman yang baru-baru doang gitu, antara awal atau akhir gitu. Nggak dimatangkan lagi lah kayak gitu. Oke. Eh, Kang Jaki, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oh iya, jadi selama belajar, Teteh mengingat apa yang dipelajari dalam SKS itu kan? Iya, jadi kalau SKS kan cuma baca-baca dikit. Jadi, oh ingat dosennya ngejelasin tentang ini tuh kayak gini, kayak gitu doang sih. Tapi banyak Oh, jadi lukanya. alasan Teteh buat belajar SKS itu biar lebih mudah diingat. Kan kata Teteh tadi dari yang terakhir materi itu yang diingat. Nah, kenapa Iya, memilih sistem SKS? Kenapa nggak belajar dari jauh-jauh hari? selain karena efisiensi waktu ya, karena saya juga kan kerja. Jadi harus ya utamain dulu kerja lah, baru ngapalin. Dan kalau belajar juga kan sudah dijelaskan oleh dosen, jadi saya tinggal ingat-ingat lagi mulai dari baca materi kayak gitu. Jadi gitu ya. Mungkin sekian dari pertanyaan kami ya Teh. Ya, Oke, terima kasih banyak ya Teh Destia atas waktunya dan mohon maaf banget kita ngeganggu nih malam-malam ya. Oke, Kang Dimas, dikembalikan ya ke MC kita. Saya dan Jaki pamit undur diri. Terima Bye-bye kasih. guys. Baik, terima kasih pada Jaki dan Nisna. Seru sekali ya sesi wawancaranya, mungkin banyak informasi-informasi yang sangat informatif bagi kita semua dan kawan-kawan lainnya. Jadi sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Citra. Citra boleh sampaikan kesimpulannya bagaimana dari acara kita malam ini. Jadi, menurut hasil kesimpulan dari kelompok kami, dari podcast malam ini adalah meningkatkan working memory dapat bermanfaat untuk berbagai tugas, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
Beberapa cara untuk meningkatkan working memory termasuk berlatih mindfulness, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Selain itu, menulis juga dapat membantu meningkatkan working memory dengan memberikan cara untuk mengorganisir dan memproses hasil. Segitu saja, Kang Dimas, dari hasil kesimpulannya. Baik, terima kasih Citra. Mungkin kita semua sudah di penghujung acara ya. Tidak lupa saya sebagai pembawa acara dan teman-teman semua berterima kasih kepada Destia sebagai narasumber ya Destia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami semua di sini. Mungkin cukup sekian ya dari podcast Ngopsku ini, ngobrol santuy dari kita semua dari kelompok 5.